Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita bicarakan untuk pembelajaran sepanjang hayat kali ini buat para guru, mahasiswa, siswa, dan juga orang tua, yaitu tentang guru penggerak yang saat ini sudah berjalan karena lebih kurang 1 tahun sebagai kebijakan nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Nah, narasumber kita adalah Ki Darmaning Tias. Beliau adalah tokoh taman siswa, praktisi pendidikan, dan juga praktisi pengamat mengenai transportasi. Dan inilah kita sapa dulu dalam episode 3 ini. Tapi sebelum menyapa, jangan lupa klik subscribe agar channel ini selalu bisa eksis dan mengunjungi saudara-saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Darmaning Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Canto, selamat bertemu kembali. Ya, kita ketemu sehat walafiat dan Alhamdulillah. tentu saja ke depan kita tetap sehat dan tetap berpikir sehat, memberi masukan terhadap kebijakan yang sedang terjadi supaya memiliki ownership yang lebih baik kebijakan itu. Gimana, Betul. Darmaning Tias, mengenai guru penggerak yang bergerak itu perlu kita ulas supaya yang bergerak juga tidak canggung geraknya, yang belum bergerak juga bisa melihat bagaimana harus bergerak. Gimana? Ya, guru penggerak ini kan bagian dari episode istilahnya, Nah, episode Merdeka Belajar dan Merdeka Kampus gitu. Tapi khusus untuk guru. Nah, sebetulnya kalau kita yang lama-lama ini kan mengenal juga. Dulu tahun awal-awal 2000-an itu kan ada istilah guru inti kan sebetulnya ya, yang dikembangkan di MGMP MGMP gitu. Jadi kalau saya membaca dari segi semangatnya sih menurut saya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan eh, MGMP atau guru inti zaman itu gitu. Hanya saja sekarang ini dipayungi dengan suatu Permendikbud khusus gitu ya, itu satu. Dan kemudian mendapat privilege tertentu untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas termasuk training dan kemudian nanti promosi jabatan menjadi kepala sekolah misalnya. Nah, tetapi kalau kita baca mengenai apa itu sebetulnya guru penggerak, misalnya di ya, Permendikbud nomor 26 2022, saya kok agak menangkapnya agak sedikit kurang begitu jelas ya. Misalnya didefinisikan bahwa guru penggerak adalah guru yang telah memiliki sertifikasi guru penggerak gitu lah. Jadi sebetulnya dari per definisi aja kan sudah menyalain karena dalam definisi itu eh, tidak boleh mengulang kata yang didefinisikan gitu ya, sehingga tampaknya gitu mau mendefinisikan guru penggerak itu sendiri bingung sebetulnya guru penggerak itu apa ya, gitu. ya. Jadi Tetapi pada Kisaur, Kisaur, definisi yang sebaiknya nggak mengulang seperti apakah kunci itu? Kunci adalah kunci untuk membuka pintu, itu nggak boleh itu. oh ya sebetulnya itu nggak boleh gitu. Ya, Eh, jadi dalam logika itu istilahnya definien tidak boleh mengulang definiendum gitu. ya, Jadi ya, ya, ya. kata yang tidak boleh mengulang kata yang didefinisikan. Nah, dari sini itu sebetulnya saya bisa menangkap ada kebingungan untuk mendeskripsikan apa itu sebetulnya guru penggerak gitu ya. Eh, Apalagi misalnya dalam pasal 2 itu dijelaskan bahwa pendidikan guru penggerak itu bertujuan untuk menghasilkan profil guru penggerak. Nah, jadi ini bingung lagi gitu. Jadi guru penggeraknya itu seperti apa, eh, profil guru penggerak itu seperti apa gitu lah. Ini kan mencerminkan kebingungan dalam perumusan gitu lah. Menurut saya kalau memang misalnya di pasal 2 juga ayat 2 kan dikatakan profil guru penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu merupakan guru yang
memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, menilai, dan merefleksikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini dan masa depan. Kalau ini kan sebetulnya Definisi. merupakan eh, core kompetensi dari seorang Ya, guru ya. gitu. Harus Jadi harusnya tanpa harus dilabeli guru penggerak, kompetensi ini kan melekat pada seorang guru ya. gitu. Harusnya itu lebih layak untuk definisi itu juga. Artinya Iya, betul, sebagai lebih layak dan mestinya itu ya membedakanlah dengan apa itu guru yang biasa yang bukan penggerak dengan guru yang penggerak. Nah, kalau ini itu kan sebetulnya menurut saya sih ya, ini objektif aja ya. Ini adalah tidak ada pembedaan antara guru penggerak dengan guru non penggerak gitu. Nah, sebetulnya kalau ini semangatnya seperti ini ya kembali lagi itu sama dengan guru inti yang dulu dikembangkan di MGMP MGMP gitu. Jadi hanya saja kalau waktu itu sebetulnya eh, tidak ada semacam pendiskriminasian gitu. ya, Apa? Karena orang yang tidak masuk dalam guru inti pun kalau itu memiliki kompetensi itu juga dipromosikan bisa dipromosikan menjadi kepala sekolah. Nah, hmm, kalau sekarang kan enggak. Jadi apa ada surat edaran kepada semua kepala daerah bahwa untuk mengangkat kepala sekolah itu harus berasal dari guru penggerak ya. gitu. Dan kisah Ki Darmaningtyas, Ya. kabarnya bahwa kurikulum guru penggerak pelatihannya, trainingnya itu kan tidak ada bekal untuk leadership sebagai school principal, sebagai kepala sekolah. Iya. Adanya sebetulnya itu lebih pada kepemimpinan pembelajaran. Jadi instructional leadership. Dan juga yang satu kelemahannya adalah guru SD, SMP, SMA, SMK itu kan trainingnya jadi satu. Untuk karena itu kan dipastikan mereka nggak mendapatkan materi yang spesifik ketika untuk menjadi bekal sebagai kepala sekolah. Gimana menurut Gitar Menengtias? Ya, ini salah satu catatan penting yang terjadi di guru penggerak. Jadi semula saya pikir itu hanya joke, ternyata benar-benar terjadi. Orang guru PAUD pada akhirnya karena dia mengikuti pelatihan sebagai guru penggerak dan terpilih menjadi guru penggerak, lalu kemudian mentraining pada guru-guru SMK. Sementara guru-guru SMK ini kan memiliki keahlian khusus. Nah, jadi akhirnya apa di lapangan? Ya di lapangan tidak nyambung. Ya semula saya pikir ini cuma bercanda, tetapi ternyata itu sungguh-sungguh terjadi. Gitu. Nah, itu satu. Yang kedua kan juga pemberi trainingnya atau instrukturnya lah ya. Hmm, Instrukturnya ini kan bukan kalau dulu kan di guru inti itu instrukturnya kan kebanyakan dari Widya Iswara ya. ya, Dan Widya Iswara itu kan sebetulnya mayoritas memang belakangan ada Widya Iswara yang murni direkrut dari fresh graduate gitu ada, tapi yang lama-lama itu Widya Iswara itu kan umumnya direkrut dari guru-guru yang sudah berpengalaman dan ya. punya praktek mengajar dengan baik gitu. Nah, tapi kalau di guru penggerak ini itu ya ada aktivis, ada konsultan, ada gitu yang direkrut menjadi instrukturnya gitu. Aktivis pendidikan tentu eh, punya cara pandang yang berbeda-beda dan tentu mereka eh, tidak memiliki tidak memiliki pengalaman bagaimana Ya. memimpin suatu sekolah. Nah, itu saya kira agak berbeda sekali dengan misalnya guru inti zaman dulu. Ya, sebetulnya ah, barangnya itu mirip-mirip ya. Ya, Tapi diberi apa? Diberi label yang berbeda. Sebetulnya betul. andai kata itu memanfaatkan MGMP, itu Ya. yang di SMP, SMA, SMK ya. Yang di SD saya lupa namanya sebagai Eh, MG.
Kalau di SD itu sebetulnya kita rekomendasikan, jadi kita tahun 2016 kita lakukan kajian, sebetulnya LPMP yang ada di setiap provinsi itu sebaiknya dijadikan balai latihan guru SD sebetulnya. Ya, ya, ya. Dan MBMP di SD kan juga ada, enggak, karena guru kelas ya, Ya, namanya guru kelas. eh, namanya apa itu? Lupa saya namanya. Ada Tapi ya memang. ya, eh, ada namanya dan yang mirip itu. Mereka sudah punya asosiasi. Nah, sekarang bubar dengan sendirinya. Dengan demikian, guru penggerak itu kabarnya juga agak sulit mencari apa platform untuk bergabung, untuk bersatu, untuk memikirkan program-program yang untuk memajukan pendidikan. Itulah sebabnya akhirnya P4TK, LPMP itu dibubarin kan itu akhirnya Ya. untuk memberi wadah pada guru penggerak ini saya kira. Betul nggak itu ya? Iya, itu yang saya katakan bagian dari diskriminasi. Karena apa? Sebetulnya kalau dulu P4TK, eh, lembaga diklatnya guru-guru mata pelajaran maupun apa eh, keahlian gitu ya, Mhm. dan LPMP itu kan sebetulnya terbuka untuk semua guru nih, gitu. Mhm. Tapi dengan berubah nama menjadi Balai Besar Guru Penggerak, ini kan seakan-akan hanya meng, ekskludkan guru-guru penggerak Ya, 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 ya. itu. Hmm. Jadi guru-guru yang non penggerak berarti tidak memiliki Ya. hak untuk dilatih di situ. Nah, ini sebetulnya eh, andaikan saya punya legal standing yang kuat, saya akan gugat di MA ini karena ini Ya. nggak boleh, ini sangat bertentangan dengan prinsip pendidikan non diskriminatif itu sendiri gitu loh. Eh, Mestinya lembaga-lembaga diklat itu harus harus diikuti oleh semua guru gitu yang belum pernah Iya. diklat gitu. Jadi Iya. bukan malah eh, spesifik untuk guru penggerak. Sementara kan guru penggerak itu katanya sudah lebih baik dibandingkan guru-guru yang tidak masuk guru penggerak. Lah, kalau sudah baik, lalu mereka mendapat privilege untuk mengikuti diklat secara khusus, berarti kan Ya. guru penggerak justru akan menciptakan kesenjangan antar guru itu sendiri, Iya, gitu. iya, iya. Karena Jadi guru-guru yang tidak masuk dalam penggerak tidak memiliki peluang untuk mengikuti diklat di Balai Besar Guru Penggerak, berarti mereka nggak bisa meningkatkan kompetensinya. Sementara ya, yang guru penggerak itu karena memperoleh privilege bermacam-macam, mereka bisa semakin leading gitu. Nah, ini saya kira agak bertentangan dengan prinsip pendidikan itu sendiri yang non diskriminatif. ya, 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 ya. Saya paham itu. Dan saya kira dengan cara seperti itu disparitas kualitas SDM guru itu semakin menganga. Ini Betul. dampaknya dalam jangka panjang tentu akan berkontribusi terhadap equity, terhadap keadilan dan juga terhadap kualitas. Bagaimana dengan guru-guru yang misalkan di NTT, di Papua, di Maluku, Kalimantan yang dalam-dalam itu kalau nggak punya bergerak, nggak punya guru bergerak, apakah mereka juga berarti nggak bergerak? Gimana Ki? Ya, tentu karena ini kebijakan nasional, tentu di setiap provinsi ada yang masuk ke guru penggerak ya. Tetapi kan harus kita sadari bahwa jumlahnya kan terbatas gitu. Ya, Dan mereka yang memiliki akses untuk ikut diklat-diklat kan juga menjadi terbatas. ya, Sementara kalau daerah-daerah kepulauan itu kan problem komunikasi maupun transportasinya amat eh, besar ya. Jadi dengan demikian banyak sekali hambatan untuk mengikuti diklat itu sendiri. Nah, karena itu sebetulnya eh, dulu ya 2016 itu kita merekomendasikan kan di SD itu kan sebetulnya tidak memiliki lembaga diklat nih guru-guru SD. Kalau guru SMP sama SMA saat itu kan ada namanya P4TK gitu.
Nah, karena itu usulan kami saat itu adalah supaya LPMP di provinsi-provinsi dan kemudian dikembangkan di tingkat kabupaten itu menjadi lembaga diklatnya guru SD. Tapi karena sekarang baik LPTK mau baik eh, eh, apa L kok jadi blank lembaga penjamin mutu pendidikan tadi maupun P4TK itu eh, berubah menjadi lembaga menjadi balai besar Tidak bisa, ya. guru penggerak, maka kan berarti tidak punya lagi guru-guru yang di luar itu tadi mengikuti kesempatan untuk mengikuti training-training gitu lah. Ya, Ini saya kira justru masalah yang besar yang dihadapi saat ini maupun ke depan bila kebijakan guru penggerak ini akan tetap dipertahankan karena kesenjangan guru di daerah itu sendiri akan menjadi sangat lebar. ya. Dan bahwa di setiap provinsi ada, tapi saya kira kuantitasnya juga nggak akan seimbang ya, karena guru Ya, penggerak itu kan juga dites ya, betul. dites itu kan sudah sejak awal itu Ya, mendiskriminasi kan itu. iya. Ada apa yang namanya afirmasi atau apa, Ya, karena jumlah guru kita kan hampir 3 juta ya, atau ya ya, 2 juta lah, 2 juta misalkan yang di kementerian. Guru penggerak itu kan belum ada 500.000 sampai sekarang. belum, belum, belum. Ya, Nah, justru di situ masalahnya. Jadi masalahnya adalah sebetulnya menjadi problem kita ini adalah peningkatan kualitas untuk semua guru, kan begitu ya. ya, ya, Karena itu sebetulnya lembaga yang harus dikembangkan itu inklusif gitu, bukan eksklusif seperti saat ini. Dan training-training itu semestinya justru diberikan pada guru-guru yang belum pernah mengikuti training sama sekali, gitu. ya, ya, ya. Nah, kalau yang terseleksi menjadi guru penggerak itu kalau berdasarkan syarat-syarat yang dibuat itu tentu mereka sebelumnya sudah pernah mengikuti training. Ya, dan bagus, guru Iya, bagus. sudah bagus karena kan pilihan kan. Ya, Nah, sebetulnya yang harus ditingkatkan justru yang tidak masuk ke dalam guru penggerak itu. Artinya tidak masuk ke dalam persyaratan guru penggerak. Ini yang harus ditingkatkan gitu. Baik guru SD, guru SMP, guru SMA maupun guru SMK dan madrasah gitu. Kecuali itu memang betul Prof, kalau setiap provinsi ada eh, lembaga penjamin mutu pendidikannya. Tetapi kalau di luar Jawa itu kan letaknya jauh gitu. Katakanlah kita sebut NTT. NTT itu lembaga penjamin mutunya ada di Kupang. Sementara daerah-daerahnya mencakup Sumba, Sumbawa, Alor, Timor. Nah ini untuk mencapai ke Kupang kan juga bukan hal yang mudah dan murah gitu. ya, Artinya mudah untuk transportasinya itu ya tidak, murah biayanya juga tidak ya. gitu. Karena Memang, kalau pada ya. musim gelombang tinggi, ya mereka kan juga sulit untuk melakukan perjalanan ke depan. Iya, iya, ya, di Miangas misalkan. Justru Iya, kita itu itu anu ya, mestinya yang terpencil, terluar itu didulukan itu guru-guru itu. Karena kalau tidak begitu, ini akselerasi kualitasnya itu tidak serentak. Bukan berarti serentak semuanya bisa memang ya, harus ada pilihan. Namun yang sudah maju-maju itu biar diberi semacam insentif saja. Kalau kamu ya, bisa memajukan sekolah dan memenuhi syarat, oke, nggak usah diakreditasi lagi. Ini sudah diberi otonomi. Sedangkan yang masih apa berjuang, kalau menurut mm-mm, kategori sekarang adalah eh, apa mandiri belajar, ya kan ada ya, 3 ya. mm. Mandiri belajar itu harusnya diutamakan. Gimana Ki? Menurut Ki Sal? Ya, jadi gini, Tentang tes. sebetulnya kalau mau membuat program berkelanjutan, sebetulnya program-program pemerintah sebelumnya itu tidak jelek. Katakanlah ya seperti zaman Pak Yanto di Kemdikbud lah, ada program sarjana mengajar di daerah 3T, ya.
Ya. Itu kan sebetulnya program yang sangat positif, baik untuk masyarakat di luar Jawa yang berada di daerah 3T, maupun untuk para lulusannya. Nah, program yang positif ini mestinya gitu, itu jangan di-stop, Ya. tapi diperpanjang waktunya. Jadi katakanlah dulu cuma setahun, mungkin dibuat 3 tahun. Jadi dan itu berkelanjutan secara jadi terjamin sustainability-nya gitu ya. Jadi misalnya si A sarjana-sarjana ini dikirimkan di daerah A misalnya. Nah, selama kurun waktu tertentu daerah A itu tetap dikirimi sarjana-sarjana baru ini gitu sehingga tidak mengalami kekosongan mengajar gitu. Nah, ini saya kira kalau ini bisa dilanjutkan sebetulnya merupakan jawaban dari persoalan-persoalan ketertinggalan di daerah-daerah 3T itu gitu. Ya. Ya. Hanya saja ya saya tidak tahu pertimbangan-pertimbangan apa tiba-tiba program ini dihentikan dan kemudian ya memang dihentikan sebelumnya tetapi kemudian eh, pemerintah yang sekarang tidak memunculkan kembali, sebaliknya malah meng-create yang namanya guru penggerak gitu. Nah, Ya. itu contoh. Lalu dulu juga ada eh, pertukaran guru gitu ya. Ya. Pertukaran Ya. Ya. guru Ya. Betul. dari luar Jawa ke Jawa gitu supaya guru-guru dari luar Jawa itu bisa belajar bagaimana mengajar yang baik di Jawa. Sebaliknya, guru-guru di Jawa bisa belajar memahami persoalan-persoalan pendidikan di luar Jawa gitu. Ya. Nah, Ya. program-program seperti ini kan program yang baik gitu. Jadi bisa meminimalisir tingkat kesenjangan antar daerah. Nah, menurut Ya. saya yang seperti ini yang harus dikembangkan karena dapat memicu dan memacu pertumbuhan atau perkembangan guru-guru di daerah gitu. Jadi Ya. bukan membuat suatu kebijakan yang sifatnya diskriminatif. Ya, oke. Jadi baiklah, eh, kita Maning Tias, bahwa message kita yang penting kali ini ialah Indonesia itu luas. Sekolah itu tidak semuanya seperti sekolah di Jakarta Selatan. Dan Ya, sekolah yang kecil, kemudian gurunya kurang, itu banyak. Oleh karena itu ya, jangan sampai kebijakan itu tidak menyentuh mereka. Ini demi betul. keadilan dan demi ke apa kebersamaan sebagai NKRI. Begitulah kita Maning Tias. Terima Ya, kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi untuk ngomong-ngomong, memberikan feedback kepada kementerian. Mudah-mudahan bisa mendengarkan feedback kita dan bisa membuat kebijakan yang lebih inklusif di dalam pembinaan dan peningkatan profesi guru. Terima kasih, Gitar Maning Tias. terima Wassalamualaikum. kasih juga Prof. Yanto Oke. atas undangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.